Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di kesempatan yang baik ini di mata kuliah manajemen keuangan syariah. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai manajemen investasi syariah yang beranggotakan Pirnawati Putri sebagai pemateri kedua, ada Pipih Pihatini sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, ada Ranisa Fitri sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Nah, manajemen investasi syariah. Sebelum ke pemaparan mengenai manajemen investasi syariah, terlebih dahulu kita mengenal kata investasi, yang dimana kata investasi ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan kata investor, yang berarti yang dalam bahasa Inggris dengan istilah penanaman modal. Nah, sedangkan pengertian investasi syariah secara umum adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis dan menjadi untung rugi jika dipandang dari sisi ekonomi. Karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian atau uncertainty of loss dalam kehidupan manusia serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, sedangkan pengertian manajemen syariah adalah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, definisi manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat atau musyarakah maupun dengan berbagai hasil atau mudharabah. Beberapa dasar hukum tentang anjuran untuk melakukan investasi dalam konsep Islam antara lain yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang dan mereka mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan hukum tentang anjuran untuk melakukan investasi. Risiko investasi kan menjadi risiko rendah, di mana investasi ini memiliki exposure sedikit rendah, antara lain investasi dalam bentuk deposito, investasi dalam reksadana, pendapatan tetap. Terus ada yang kedua, ada investasi risiko sedang atau menengah, seperti misalnya investasi obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang syariah. Terus mempunyai ekspor tinggi, antara lain investasi dalam bentuk saham dan reksadana saham.
dibacakan oleh Pirnawati. Selanjutnya ada tujuan investasi dan manajemen syariah, yang dimana seorang melakukan untuk tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, terciptanya keberlanjutan atau continuity dalam investasi. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan, actual profit. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran pemegang saham. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Lalu adapun tujuan secara syariat bagi manusia yang dalam konsep Islam disebut sebagai maqsid asy-syariah, yang tidak lain adalah untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang dimana tujuan ini mencakup 5 aspek kehidupan. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga pikiran. Yang keempat, menjaga keturunan atau generasi. Dan yang kelima, menjaga harta benda. Dari 5 faktor tersebut, salah satunya adalah upaya untuk menjaga harta benda adalah dengan melakukan aktivitas investasi. Namun, dalam konsep syariah, tidaklah semua bidang usaha diperbolehkan untuk dijalankan karena terdapat batasan-batasan aktivitas halal dan haram yang menentukannya, dan tidak lain adalah untuk mengendalikan dari kegiatan yang dapat memberikan mudarat bagi yang lainnya. Tujuan investasi syariah dalam konteks ini tidaklah terlepas dari adanya niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan keuntungan atau al-falah, sehingga dalam melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus, menghindarkan diri dari penggunaan cara-cara investasi yang mengandung unsur maisir, goror, riba, dan dolim. Selain yang terpenting juga tetap meniatkan dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya sebagai bagian dari investasi di akhirat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi dalam Islam adalah menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah, karena investasi ini akan merealisasikan tujuan permodalan yang seharusnya berkembang sekaligus merealisasikan tujuan sosialnya. Next. Selanjutnya, hubungan dan filosofi investasi syariah, yang dimana hubungan manajemen dan investasi syariah tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana prinsip Islam dalam mengelola, merencanakan, mengendalikan, dan mengorganisasikan suatu usaha yang membutuhkan kesungguhan dan diniatkan sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud merupakan asas yang mendasari manajemen investasi syariah, seperti perencanaan matang dalam mengarungi kehidupan dunia adalah bakal investasi pada kehidupan yang abadi di akhirat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya berusaha keraslah untuk sukses di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok harinya. Landasan filosofi manajemen syariah, Islam ini boleh hukumnya, terkecuali ada ketentuan aturan lain yang bersifat normatif, Al-Quran maupun hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dalam kegiatan investasi dalam konsep Islam dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek non-ekonomis, yaitu bernilai amal soleh sebagai bekal investasi manusia pada hari akhir kelak. Yang kedua, aspek ekonomis, yaitu pengorbanan dana dan jumlah tertentu pasti pada saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Adapun investasi dalam konsep Islam
yang dilakukan dalam dua bentuk sektor. Yang pertama, sektor real berupa tanah, dan yang kedua, sektor keuangan berupa modal. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam konteks syariah adanya penekanan yang kuat bahwa segala kegiatan ekonomi harus terikat dengan prinsip yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Terima kasih. Selanjutnya ada proses manajemen investasi syariah. Untuk mencapai tujuan investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return, maaf, ekspektasi return. Kemudian di sini juga pada dasarnya ada beberapa tahapan terhadap dalam pengambilan keputusan investasi syariah. Nah, yang pertama itu ada melakukan screening objek investasi atau portofolio investasi. Pada instrumen investasi yang dipilih tidak sesuai dengan syariah, yaitu transaksi masih pada derajat tertentu, masih mengandung unsur transaksi goror, maisir, dan riba. Instrumen investasi syariah memiliki instrumen yang terbalas dalam melaksanakan teknik hedging atau lindung nilai tukar. Instrumen terbatas ini dapat membuat pemilik dana terpapar risiko yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi hedging yang menggunakan instrumen investasi non-syariah. Namun di sisi lain, risiko investasi syariah yang selalu mensyaratkan adanya aset turunan, yang menyebabkan instrumen investasi syariah lebih kecil risikonya dibandingkan dengan instrumen investasi non-syariah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu dalam tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang hubungan tepat dibagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tapi juga memahami bahwa menyebabkan kerugian. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko. Dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan maupun amal tergantung pada niatnya. Nah, yang ketiga, ada analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas atau surat hutang yang mudah dicairkan ke dalam kas secara individual, atau satu penilaian tersebut adalah mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Kemudian yang keempat, ada pembentukan portofolio. Pada tahapan ini, melakukan identifikasi aset khusus, mana akan diinvestasikan, dan juga menentukan sebesar investasi pada setiap aset tersebut. Jadi, di sini masalah selektivitas untuk penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Dan yang kelima, melakukan revisi portofolio, yaitu pada tahapan ini berkenan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya.
Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, lalu membentuk portofolio baru dengan yang lebih optimal. Motivasi lainnya sesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ada evaluasi kinerja portofolio. Jadi pada tahapan ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang akan dihadapinya. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko, juga standar yang relevan. Nah, untuk hasil-hasil investasi yang dihasilkan pada beberapa periode terakhir, instrumen-instrumen investasi yang serupa dengan instrumen investasi syariah dan non-syariah menunjukkan bahwa instrumen investasi syariah relatif lebih stabil. Instrumen syariah tersebut merupakan saham yang memenuhi kriteria saham syariah, reksadana syariah, dan suku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi telah selesai kami sampaikan. Berikut kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, di mana manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara proporsional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan faktor-faktor yang mendorong investasi dalam konsep Islam yaitu ada 2 yang telah kami sebutkan tadi, dan landasan hukumnya ada salah satunya ada surat An-Nisa ayat 9 dan surat Al-Hasyr ayat 18, dan terdapat 4 tujuan investasi secara umum, di mana salah satunya yaitu keberlanjutan, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan, terciptanya kemakmuran pemegang saham, dan turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Adapun hubungan antara manajemen dengan investasi syariah merupakan suatu kesatuan bentuk ibadah muamalah, atau dengan kata lain berinvestasi sama dengan berusaha untuk mencari penghidupan atau ma'isyah. Dan dalam melakukan kegiatan investasi itu sendiri, pelaksanaan kegiatan investasi harus dilakukan secara Islam, sehingga keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah akan tergantung pada pelaku investor maupun pelaku manajerialnya. Dan landasan filosofi kegiatan muamalah termasuk investasi dalam konsep Islam adalah boleh hukumnya terkecuali ada ketentuan atau aturan lain yang bersifat normatif, yaitu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit yang melarangnya. Nah, ada 6 tahapan dalam pengambilan keputusan investasi syariah. Yang pertama, melakukan screening objek investasi. Yang kedua, menentukan tujuan investasi. Yang ketiga, analisis sekuritas. Yang keempat, pembentukan portofolio. Yang kelima, melakukan revisi portofolio. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja portofolio. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau materi yang kami sampaikan kurang tepat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.